terhubung dan sayang. Oke, kita mulai. Sebelumnya kenalan dulu. Perkenalkan saya Dr. Faisal Ridho Sakti. Saya seorang operator di Hitan Space dan juga ayah dari dua anak laki-laki kecil. Anak saya usia 3 tahun dan sekarang yang kedua 18 bulan. Hari ini saya berbicara bukan sebagai seorang ahli, melainkan seorang yang juga masih terus belajar menjadi ayah. Ya, sejujurnya saya di sini hanya ingin sharing perjalanan saya dalam mengasuh anak dan juga ini termasuk ilmu baru bagi saya karena saya juga baru mempelajari. Jadi di sini sama-sama belajar karena saya percaya bahwa menjadi orang tua adalah perjalanan yang penuh dengan pembelajaran. Setiap hari saya belajar dari anak-anak, dari pengalaman, dari istri juga, dan berbagai ilmu pengasuhan. Saya berusaha untuk mengupdate dengan baca buku, termasuk pendekatan-pendekatan yang akan kita bahas yaitu brain-based parenting. Apa yang akan saya sampaikan bukanlah karena saya sudah memiliki semua jawaban, tapi karena saya sama seperti ayah bunda, berusaha memahami, berusaha tumbuh, dan melakukan yang terbaik untuk anak-anak. Oke, di sini sudah siap semua ayah bunda? Kalau sudah siap mungkin bisa chat di kolom komentar, siap, ready, atau berikan emotikonnya. Silahkan, kami tunggu. Oke, luar biasa sekali ya dari antusias ah, ayah bunda sekalian. Nah, sebelum kita mulai pembahasan pada malam hari ini, kita lakukan dulu refleksi bersama. Saya akan menampilkan beberapa pertanyaan yang ada di layar. Dan saya ingin agar kita semua memikirkan jawabannya dan ayah bunda bisa menjawabnya dalam hati ya. Pertanyaan pertama, sebenarnya apa sih tujuan utama menjadi orang tua? Ya, ini mungkin jarang terfikirkan ya, ketika pertama kali dapat anak, eh, ibaratnya hamil terus lahir, itu kan seneng ya. Tapi setelah menjalani dengan hiruk pikuknya, terkadang kita lupa ya, apa sebenarnya tujuan utama untuk menjadi orang tua. Jika ayah bunda bisa menggambarkan satu atau dua kata yang benar-benar ingin dicapai atau mempresentasikan jawaban, mungkin itu bisa menjadi panduan dalam hidup. Sekarang coba kita flashback dan pikirkan kembali tentang masa kecil kita. Apakah masa kecil kita itu uh, akan sama dengan masa kecil anak-anak? Ya. Atau bagaimana sih nanti ketika anak-anak kita itu bertumbuh, pernahkah kita memikirkan lebih dalam bagaimana anak-anak kita nantinya mengingat masa kecil mereka, seperti kita mengingat masa kecil kita dulu. Kalau dulu ada masa kecil yang mungkin ada yang kurang menyenangkan, tentu mesti kita ingin agar anak kita bisa merasakan hal-hal yang lebih menyenangkan daripada masa kecil kita. Apakah itu waktu yang penuh dengan kasih sayang, rasa aman, dan mungkin banyak tawa. Coba bayangkan ayah bunda ketika mereka dewasa nanti, cerita apa yang akan mereka ingat tentang masa kecil bersama ayah bunda semuanya. Nah, tentu pertanyaan ini bisa menjadi pondasi awal dan menjadi semangat untuk ayah bunda agar kita bisa mendapatkan cerita terbaik nanti dari anak kita ketika dewasa. Selanjutnya, mari kita renungkan bersama bagaimana kita menyeimbangkan kebutuhan akan disiplin dan kebebasan. Ya, seringkali dulu mungkin ada beberapa tipe orang tua yang sangat otoriter, sangat disiplin, atau juga ada tipe orang tua yang mendidik kita semua dengan penuh kebebasan, boleh ke sana ke sini, boleh berkreasi, saking bebasnya kita hingga nggak tahu arah. Lah, nanti kita mau membesarkan anak itu mau tipe yang seperti apa? Ya, nah ini kita bisa renungkan sejak sekarang. Dan yang terakhir, mari kita pikirkan tentang reaksi terhadap emosi negatif anak. Saat anak kita merasa marah, sedih, ataupun frustasi, bagaimana respon dari sikap kita kepada anak? Apakah kita mencoba untuk memperbaiki emosi itu secepat mungkin, atau justru melihatnya sebagai kesempatan untuk anak belajar dan bertumbuh?
Nah, coba silahkan ayah bunda renungkan kembali dan jawab dalam hati sehingga bisa memikirkan momen-momen yang kita inginkan untuk pendidikan, ah, untuk kecerdasan intelektual maupun emosional. Oke, jadi sebelum masuki sesi brain based parenting, ya, saya tekankan lagi, silahkan buka hati, buka pikiran, siapkan diri untuk belajar, dan siap berubah untuk mendukung perkembangan anak-anak sebaik mungkin. Mungkin di sini juga ada yang belum diberikan momongan atau mungkin belum menikah bahkan, tapi ini menjadi bekal yang sangat penting ketika nanti Tuhan memberikan kita kesempatan untuk mengasuh, mendidik seorang anak. Oke, kita masuk ke bagian utama yaitu brain-based parenting, mengasuh anak dengan memahami otak mereka. Ya, hari ini kita akan bahas pendekatan yang lebih dalam tentang pengasuhan dan bagaimana memahami perkembangan otak anak untuk menciptakan pengasuhan yang lebih efektif dan penuh kasih sayang. Sumber materi yang akan kita bahas diambil dari buku yang ditulis oleh Dr. Ayu Widya, yang kebetulan juga sama judulnya Brain Based Parenting, dan buku The Whole Brain Child karya Dr. Daniel J. Siegel dan Tina B. Pearson, yang jadi dua referensi utama dalam parenting modern terutama ya. Dan saya sengaja mengambil judul Brain Based Parenting dalam webinar malam hari ini karena sangat sesuai dengan topik yang akan kita bahas. Nah, di buku Brain Based Parenting karya Dr. Ayu Widya, beliau juga sharing, beliau juga merujuk referensinya di The Whole Brain Child, dan beliau ceritakan tentang bagaimana proses parenting yang kebetulan beliau sedang di Swedia, di luar negeri sana. Ya. Dan buku tersebut memberikan wawasan yang sangat luar biasa tentang bagaimana kita dapat memahami pengasuhan dan bagaimana cara kerja otak. Oke, belum kita bahas lebih detail, ya, saya akan menjelaskan tentang manfaat ya. Kenapa sih kita perlu mempelajari bagaimana cara kerja otak sehingga uh, anak itu mengeluarkan emosi-emosinya, anak itu bertingkah laku, anak itu uh, mungkin juga kadang lucu ya, melucu, kadang membuat kita tersenyum bahagia. Nah, karena kita akan sebagai orang tua ketika memahami cara kerja otaknya, kita kan juga paham cara meresponnya, paham cara mengembangkannya, paham cara mendevelop dari kecerdasan emosional maupun intelektualnya. Nah, selanjutnya kita akan bahas terlebih dahulu nih brain structure, atau bahasa kedokterannya itu anatomi, atau bahasa awamnya ya kita susunan-susunan otak. Susunan otak ini eh, pada otak manusia ya, tentu di otak anak itu berbeda dengan otak orang dewasa. Pada otak orang dewasa sudah berkembang begitu baik ya, dibandingkan dengan anak-anak. Tapi Tuhan telah memberikan bekal yang sangat luar biasa pada tubuh otak manusia, sehingga otak tersebut dapat berkembang dengan sangat baik, berpikir, dan merespon berbagai macam hal. Ya, bahasa mudahnya, ya, otak manusia itu dibagi menjadi otak atas, otak bawah, otak kanan, dan otak kiri. Bahasa mudahnya seperti itu. Kalau bahasa kedokterannya nanti ada cerebrum, terus ada hipotalamus dan sebagainya, ada bahasa anatominya. Tapi kita analogikan, ya, ibaratnya atas dan bawah ini ada satu gedung rumah, ada lantai atas dan lantai bawah. Ya, nah, masing-masing ada fungsinya, ada otak kanan juga otak kiri. Oke, lantai atas ini adalah otak yang berfungsi untuk berpikir hal-hal yang kompleks, misalkan pengendalian diri, pengambilan keputusan, dan empati. Nah, untuk otak bagian bawah itu terkait dengan emosi-emosi dasar, reaksi insting, ya.
seperti misalkan marah, takut, sedih, bahagia, dan lain sebagainya. Nah, maka nanti penting kita untuk menghubungkan. Nah, kita kasih tangga nih, otak bawah ke otak atas untuk bagian integrasi. Nah, untuk otak kanan itu adalah otak yang berfungsi untuk kreativitas, bermain, ya, dan imajinasi. Serta otak kiri lebih ke arah untuk logika, kemudian terstruktur, ya misalkan anak main puzzle gampangannya atau memahami aturan dan lain sebagainya. Ini juga harus ada terhubung, ya. Kalau anatominya nih ada corpus callosum yang menghubungkan uh, antara otak kiri dan otak kanan. Ya, berarti ada dikasih jembatan di sini, ya. Sehingga semua nanti akan terintegrasi. Di slide berikutnya kita akan bahas tentang integrasi otak, bagaimana tips dan triknya. Oke. Jadi ketika anak itu sedang emosi, ya, marah ataupun sedih, itu yang bertugas adalah dan mendominasi itu otak bawahnya. Jadi dia belum bisa mengontrol. Nah, kalau kendalinya itu bisa diaktifkan di otak atas, maka dia mulai berpikir logis, mulai uh, mencoba mengatur emosinya. Nah, itu. Kemudian untuk perkembangannya sendiri di awal kehidupan anak 0 sampai 3 tahun itu memang banyak yang berkembang lebih banyak otak bawah dan juga otak kanan untuk anak-anak. Makanya anak-anak itu akan lebih mudah sekali baru naik tapi langsung ceria juga, ya. Baru jatuh tapi langsung happy karena dia lebih dominan otak kanannya, ya. Dan untuk masa develop otak atas, bagian atas itu membutuhkan waktu yang cukup panjang, perjalanannya hingga usia mungkin sekitar 25 sampai 27 tahun. Jadi saat remaja pun otak bagian atas tuh masih bekerja, masih berkembang. Ya. Maka udah heran juga kita zaman sekarang apalagi, ya, kita suka habis pikir, ya, kenapa sih anak-anak remaja zaman sekarang itu ngelakuin hal-hal yang mungkin nggak dipikir panjang dulu, ya. Ya, karena mereka sebenarnya otak atasnya itu masih berkembang. Di otak atas itu nanti untuk pengambilan keputusan, berpikir lebih konkret, berpikir mana yang benar, mana yang salah, dan lain sebagainya. Sehingga akan matang nanti di usia dewasa sekitar 27 tahun ke atas. Nah, jadi sangat wajar, teman-teman. Dulu saya sebelum belajar ini, mungkin ketika ada anak marah ataupun mengganggu pekerjaan kita, kita jadi ikut marah, ya. Kadang kita nggak habis pikir, ya, anak-anak kok ngambil gelas walaupun isinya air panas gitu, asal ambil, ataupun ada api dia mau dipegang gitu, ya. Ya, seperti cerita zaman nabi-nabi juga seperti itu kan, diambil api, dimakan bara eh, sampai lidahnya eh, meleleh gitu, ya, ataupun luka. Ya memang memang belum ada perkembangan, ya. Dulu ceritakan Nabi Musa seperti itu. Ketika dikasih Firaun mana bara api, mau pilih mana, bara api atau ada benda apa, ya, diambil baranya, dimakan. Ah, jadi tapi akhirnya nggak jadi. Dalam Islam ceritanya seperti itu, ya. Tidak jadi dibunuh. Tapi memang itu sangat wajar, ya. Karena perkembangan otak anak masih dominan otak bawah dan otak kanan. Jadi kita sebagai orang tua harus menyadari mereka butuh waktu untuk belajar, butuh waktu untuk memahami, butuh waktu untuk berpikir mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh dilakukan, mana yang nggak boleh dilakukan. Nah, kita lanjut tadi, ya, untuk bahasannya integrasinya seperti apa. Ya, coba bayangkan anak ayah bunda pulang-pulang sekolah marah kayak gini. Kira-kira respon apa atau bagaimana cara menyikapinya? Ya, mungkin boleh kalau mau ada yang sharing, silahkan. Monggo. Ya, ketika anak pulang marah, menangis,
Mama, ayah, bunda, abi, ibu, umi, tadi di sekolah mainanku direbut sama temen gitu ya. Respon kita gimana? Mungkin kalau belum belajar tentang brain based parenting, kita udah nggak apa-apa. Oh, dia pinjem kok, kamu pinjemin, jangan pelit gitu. Malah kita omelin, apakah kita akan omelin seperti itu? Ngapain sih kamu marah terus? Udah nggak apa-apa, udah. Sekarang kan mainanmu udah sama kamu. Ya, tapi tadi diambil gitu. Ya, apakah kita akan eh, mengambil jalan singkat dengan cara kadang memarahi anak balik ataupun kita berbicara kepada anak dengan nada yang marah juga. Ya, tentu hal ini sama saja dengan seperti kita menyiram api dengan minyak ya. Kalau bahasa Dokter Ayu Widya seperti itu. Kita menjadikan emosi anak malah semakin menggebu, malah semakin marah ya. Dia nggak merasa dipahami. Jadi alih-alih meredam emosi mereka, justru akan memperbesar amarahnya. Anak merasa tidak dipahami jika kita mengambil sikap yang demikian, karena akan semakin frustasi dan malah menarik diri. Coba sebaliknya kalau kita bisa belajar dan terhubung, mengintegrasikan otak bawah dan otak atas. Jadi kita perlu pahami dulu, kita perlu guide dulu otak bawahnya. Mungkin kita bisa berbicara pada anak kita, oh iya deh kakak gitu, kamu lagi marah ya, teman kamu ngambil mainanmu ya, atau temanmu nggak mau ngambil minjemin kamu mainan ya, mama, abi, ibu, umi tahu banget, kamu pasti kesel. Ya, kita mencoba memahami dulu perasaannya, baru habis itu kita naikin tangganya ke otak atas dengan mencoba memberikan analogi. Ingat nggak waktu kamu juga nggak mau kasih mainan yang kamu suka ke temenmu. Kamu kan suka banget sama mainanmu dan kamu agak susah untuk berbagi minjam. Mungkin temanmu juga gitu ya. Tuh. Jadi kita mainkan logikanya, setelah itu baru deh connect dan anak bisa lebih pada lagi. Ya, strategi ini dalam buku The Whole Brain Child dikenal dengan connect and redirect. Jadi menghubungkan dulu, terhubung. Kita terhubung dulu dengan emosi anak sebelum mengarahkan mereka ke solusi atau cara berpikir yang lebih baik. Seperti itu. Begitupun dengan otak kanan ya, yang mereka lebih emosional, mendominasi. Bagaimana cara integrasinya dengan otak kiri sehingga meredam logikanya, kita bahas di strategi berikutnya. Name it to tame it. Ya, jadi eh, strategi ini membantu anak untuk mengelola emosi mereka. Name it to tame it artinya kita mencoba mengajarkan anak untuk mengenal emosi mereka. Sebenarnya ini eh, emosi apa? Gitu. Apakah marah, sedih, senang, bahagia, ataupun kecewa, ya, dan lain sebagainya. Tame itu artinya menjinakkan ya bahasa Indonesia. Jadi ketika anak bisa memberi nama pada perasaannya, ya tadi yang seperti yang saya sebutkan, mereka akan mulai biasanya secara psikologi akan lebih tenang. Dan juga keuntungannya adalah ketika mereka sudah memahami perasaan apa yang mereka rasakan, mereka akan belajar untuk meregulasinya di kemudian hari. Ya, tentu ini perlu kita ajarkan ke anak-anak kita karena eh, ketika dewasa pun kadang kita juga bisa melihat tipikal orang-orang yang bisa menahan emosinya ataupun bisa lebih tenang menghadapi kontrol emosi karena itu bisa dilatih sejak kecil ya. Kalaupun itu belum terlatih, biasanya pas dewasa pun butuh latihan. Jadi agak terlambat, tapi tidak apa-apa untuk dilatih terus 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 menerus. Oke, misalkan contohnya ketika anak kita menangis karena nggak bisa nih, saya kalau anak saya itu lagi main puzzle nggak, kakak nggak bisa ini, terus nangis ataupun ya, si Aidin adik itu yang lebih kecil itu bisa main-main pulpen sama tutupnya tuh ya dimasukin ye terus senang tapi kalau pas dia gagal terus dia sedih gitu. Gimana gitu ya ataupun lagi makan gitu tiba-tiba
makanan semangkanya habis, terus nangis, gitu. Ya mereka merasa marah ya, mungkin bisa juga sampai lempar mainannya atau menangis dengan kencang. Ya dalam situasi seperti ini kita bisa membantu anak untuk menenangkan diri. Dan kalau yang sudah bisa ngobrol gitu ya, ngomong 2 tahun 3 tahun ke atas, kita bisa ajak diskusi. Kamu marah ya karena hasilnya sulit banget gitu ya. Kita kita coba untuk memahami situasinya. Rasanya kesel ya kalau kamu nggak bisa, kalau kakak belum bisa menyelesaikan. Iya, ini susah. Eh, kita connect dulu ya, kembali lagi yang pertama. Tapi kita menyadarkan ini perasaan kesel, ini perasaan marah. Eh, kakak tadi diambil, kakak rasanya gimana, sedih ketika misalkan mainannya hilang. Iya sedih banget gitu kan. Jadi mereka akan lebih mengerti perasaannya. Dan ketika sudah mengerti, kita nanti bisa mengarahkan lagi. Oke, kita hadir dengan membantu anak-anak kita. Nah, ini adalah langkah pertama yang penting untuk membantu anak-anak mengenali emosi mereka, ya. Karena ketika udah tahu emosinya seperti ini, oh ya, anak akan merasa, oh, oke, nanti aku akan bisa menyelesaikan. Nah, kita masuk ke strategi berikutnya untuk bagaimana cara mengajarkan. Jadi dalam proses perkembangan otak anak dikenal dengan uh, istilah neuroplasticity, yaitu nah, sifat neuron-neuron otak itu yang saling terhubung antara satu dengan yang lain. Jadi ketika baru lahir, neuron tersebut akan uh, membuat jaring-jaringnya menggapai dari neuron-neuron lain untuk mengaktifkan. Jadi karena memiliki sifat plastis, ya plastis itu otak terus berkembang, terus belajar, dan ini adalah kemampuan yang luar biasa untuk beradaptasi dan berubah. Nah, itulah yang disebut dengan plastisitas otak. Nah, lalu bagaimana caranya untuk mengembangkan otak anak? Nah, kita bisa menggunakan strategi remember and choose. Jadi, ketika anak-anak habis bermain, misalkan kakak tadi habis ke mini zoo ya, lihat apa aja. Jadi, kita mencoba merecall memori anak. Ah, tadi ketemu sama siapa aja, adik main main apa tadi, dia mendorong untuk terus bercerita. Nah, kemudian choose itu adalah salah satu hal yang simpel sekali, tapi bisa kita lakukan untuk melatih perkembangan otak anak, terutama ya otak-otak yang bagian atas ya, dan juga otak kiri. Ketika misalkan em, milih baju ya, pengen pakai baju apa, baju merah atau baju kuning, mau lebih suka mainan yang mana, mainan mobil atau mainan pesawat dan lain sebagainya. Nah, ini adalah langkah-langkah yang sangat sederhana yang kita bisa kembangkan untuk otak terus berkembang ya. Nah, bagaimana dok nih kalau misalkan anak ini lagi tantrum ya, sering pertanyaan itu. Jadi ada kaidah motion create emotion. Ini kaidah yang saya ambil dari Anthony Robbins, seorang motivator terkenal ya di dunia. Eh, Prinsip ini mengajarkan kita bahwasanya gerakan itu mengubah emosi. Ya, coba bayangkan ayah bunda semua ketika posisi tertunduk ini merem, itu emosi apa yang condong keluar? Tentu emosi yang sedih, bersalah, emosi-emosi negatif itu akan muncul. Lalu ketika ayah bunda semangat, cheer up, lihat ke atas, busungkan dada, buka tangan, senyum, dan teriak, "Yeay!" Nah, perasaan apa yang muncul? Lebih semangat, lebih happy, dan lebih ceria lagi. Sama juga kita bisa terapkan ini pada anak-anak kita. Ketika sedang sedih anak, sedang menangis, kita bisa ajak mereka untuk menari, bernyanyi, ataupun berpindah posisi, jalan-jalan, gitu dan sebagainya. Ah, Kalau misalkan kita biarkan anak terus mengurung, umpetan di selimut, menangis, semakin menjadi-jadi emosi negatifnya. Maka kita harus peka dan mendorong hormon endorfin pada anak itu, hormon kebahagiaan untuk meningkat dengan gerakan. Ya.
Ini strategi yang sangat-sangat luar biasa. Bahkan kayak saya praktekkan ini, saya lompat-lompat gitu ya, Aidin ketika baru mau berjalan, dia jadi ikut berdiri, ikut mencoba menopang tubuhnya. Wah, luar biasa, tidak hanya dari segi emosi ya, tapi juga kemarin saya memperhatikan, wah ini juga bisa memacu anak untuk berjalan ya kalau misalkan lagi tahap berjalan. Yuk kita lompat-lompat dulu bareng Abi, bareng Mama, bareng Ibu. Coba lompat tinggi-tinggi sampai teriak, yeay, gitu, sekeras-kerasnya gitu ya. Nah, kalau di buku The Whole Brain Child, ini namanya Move It or Lose It ya. Ini juga sama, jadi berakar dari sebuah gerakan. Kalau kita melewatkan momen ini tidak bergerak, maka kita akan kehilangan. Kalau dari buku The Whole Brain Child. Oke, kemudian kita pahami juga tentang shift. Shift itu sensation, image, feeling, and thought. Dalam bahasa Indonesia ya, berarti sensasi, gambar, perasaan, dan pikiran. Nah, strategi ini dirancang untuk membantu anak dan mengenali serta mengurai pengalaman mereka secara alami sehingga lebih mengelola perasaan dengan baik. Jadi di dalam otak anak, ketika mereka sedih, marah, eh, berkecimpung dengan hal-hal yang emosional, mungkin kita juga merasakan, itu akan sangat berat dan sangat besar sekali hal yang menyelimuti tersebut. Tapi ketika kita bisa membagi-baginya ya dalam shift ini, sensation, image, feeling, thought, maka akan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah untuk mengontrol emosi tersebut. Ketika misalkan merasa marah, cemas, sedih, dan sebagainya, mereka belum tahu nih, kita arahkan anak menggali lebih dalam. Jadi ini sama seperti name it sebenarnya, tapi ini lebih spesifik ya. Jadi dari sisi sensation, sensasinya, sensasi itu apa yang mereka rasakan ya. Contoh kita bisa menanyakan ke anak misalkan lagi eh, marah, naik sesungguhkan gitu ya. Gimana kakak, apa yang dirasakan sekarang? Kakak sesak nafasnya, iya. Iya. Terus apakah pusing gitu ya, dirasakan ya. Kita bisa trigger dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut apa yang dirasakan di tubuhnya. Mungkin juga ada beberapa yang sangat emosional sampai perutnya terasa kenceng ya karena nangis begitu kenceng itu juga bisa perutnya sakit gitu. Kalau pas kita itu kadang anak terlalu khawatir juga gitu ada sakit perutnya sakit karena dia senggukan. Biasanya paling sering sesak nafas ya. Sesak sampai batuk-batuk sampai keselak sampai pengen kayak mutah gitu ya. Nah, itu didalami lagi sensasinya. Nah, kemudian image itu bayangan ya, apa yang kamu uh, lihat itu. Kamu lihat apa? Ada nih ketakutan kan, kayak lihat monster, lihat gede, lihat hal yang menyeramkan. Kemudian uh, feeling itu lebih ke perasaanmu seperti apa sekarang ya. Tadi yang name it ya, kamu sedih, senang, atau bahagia. Dan thought, bagaimana pikiran mereka ya. Jadi pikiran mereka yang dipikir apa ketika rasa ini, ya aku takut misalkan ditinggal mama sendirian gitu ya. Aku takut kalau nggak bisa ngerjakan apa. Misalkan kalau anak udah gede ya ujian gitu ya. Kamu cemas ya, ya aku cemas kalau nanti mainanku hilang gimana gitu dan sebagainya. Ketika kita bisa mengurai empat hal ini, maka anak akan lebih belajar mengendalikan emosinya. Ya, waktu berapa menit lagi, Mbak Mei? Ya, waktunya masih 5 menit lagi, dokter. Oh iya, oke. Sebentar lagi. Buat ayah bunda, ketika dapati anak yang tantrum, tidak perlu khawatir, tidak perlu panik. Misalnya kita akan merespon, apalagi kalau tantrumnya lagi di depan umum gitu ya. Wah, kita merasa malu, kita merasa, udah langsung diem aja, udah. Oke, ya. Ataupun marah, membentak, dan sebagainya. Mungkin saya juga pernah melakukan hal-hal tersebut ya. Tapi di sini kita sudah sama-sama belajar. Jadi let emotion flow like a river. Biarkan mengalir begitu saja seperti air yang mengalir di sungai. Ya, oke. Beberapa juga bisa menganalogikan seperti biarkan mengalir berlalu seperti angin yang lewat.
Jadi segala hal itu pasti semua akan berlalu. Dan kita juga perlu mengajarkan ini karena kita rasa marah mereka, rasa sedih mereka, kita bisa setelah connect dengan mereka, setelah kita bisa mengintegrasikan otak kanan, otak kiri, atas dan bawah pada mereka, kita bisa bilang ke anak kita, nah, kamu pasti sedih sekarang, tapi yakinlah semua akan berlalu. Kamu akan menemukan lagi kebahagiaan yang lain. Artinya ini bahasa yang lebih dewasa kita bisa komunikasikan ya. Ya. Ataupun juga kita bisa komunikasikan ke diri kita sebagai orang tua ketika anak nangis, ya apa-apa nanti akan berlalu. Walaupun memang sekarang menangis, berikan kesempatan untuk anak untuk meluapkan emosinya. Ya, kalau sudah anak sudah lebih besar, mungkin bisa kita katakan, ya, nah, bayangkan perasaanmu itu seperti air yang mengalir deras. Biarkan perasaan itu mengalir, nggak apa-apa. Kalau Anda lebih kecil, kakak boleh nangis dulu gitu ya. Saya sering bilang gitu. Kakak boleh nangis dulu, silahkan. Udah selesai. Belum, masih mau nangis? Iya, gitu. Terus nangis sampai selesai. Nah, itu. Itu sebenarnya membiarkan emosi itu berlalu ya. Mencoba mereka melewatinya. Tidak apa-apa merasa sedih sekarang. Perasaan itu seperti air akan mengalir, tapi nanti akan juga bergerak menjauh seperti itu. Ah, ajarkan namanya mindset. Ya. Jadi mindset adalah kemampuan untuk memahami pikiran dan perasaan kita sendiri, sekaligus melihat perspektif orang lain. Jadi ini sudah lebih advance lagi ketika tadi kita memahami di name it to time it, kemudian memahami shift. Nah, di mindset ini kita mengajarkan juga untuk melihat diri kita dari perspektif orang lain. Ya, contoh ya seperti tadi mainan ya, mainan yang misalkan direbut ya, mungkin bisa marah banget nah, tapi coba pikirkan setelah tentunya setelah connect ya. Kalau kamu mainannya diambil sama orang lain dan kamu lagi bermain, gimana perasaanmu? Jadi kita mengajarkan mereka melihat dari sudut pandang orang lain. Tentu hal ini bisa menjadikan mereka lebih eh, oh iya ya, ternyata orang lain juga akan merasakan hal yang sama loh. Ah, karena memang namanya setiap orang itu memiliki perasaan dan pengalaman yang unik, yang beda-beda. Jadi hal ini bisa membuat anak kita jadi lebih empatik dan lebih peka terutama terhadap orang lain. Ya, seperti itu. Dan ini strategi terakhir, connect through conflict, yaitu kita jadikan eh, konflik-konflik yang ada itu dengan untuk sebagai pembelajaran dalam hidup kita. Nah, ini sekalian merangkum dari yang sudah ada. Jadi memang penting sekali untuk memvalidasi ya. Jadi kita validate dulu perasaan mereka itu seperti apa, kita terhubung ya, kita mengerti, hadir, baru give solution, baru kita mengarahkan. Oh iya, Abi paham kakak marah sekarang, bisa ceritakan nanti kenapa marah. Ya, terus bla, cerita anaknya. Terus, oh iya, memang seperti itu. Coba bayangkan kalau yang lain seperti itu gimana. Kita juga bisa masukkan eh, tadi ya mindset dan baru give solution. Give solutionnya, oke kalau gitu kita sekarang mainan lain-lain dulu yuk, yang lebih menyenangkan. Yuk kita jalan-jalan. Yuk kita coba rangkai pasir yang lain. Give solution juga bisa mengarahkan ke hal-hal lain yang lebih menyenangkan atau juga bisa ke juga move ya, move untuk menciptakan emotion yang lebih positif. Oke, ini strategi terakhir dan pesan saya adalah win the game. Eh, ini sebenarnya saya gambaran ini diceritakan di bagian awal kalau di buku The Whole Brain Child. Jadi diibaratkan kita seperti eh, menga- mengalir ya, naik perahu di sungai, tebing kanan dan kiri itu adalah tebing yang sangat ekstrim, yaitu sisi kekacauan dan sisi kekakuan. Ya, di sisi kekacauan itu
ibaratnya seperti ada banyak sekali arus-arus yang deras, di mana emosi itu bisa menjadi tidak terkendali jika tidak hati-hati. Tapi di sisi kekakuan itu misalkan bayangkan seperti ada tebing-tebing yang sangat besar yang melihat bagaimana anak itu merasa terikat tanpa fleksibilitas. Ya, kalau di sini kaku banget, di sini sangat enjoy flow banget. Ya, maka kita sebagai orang tua dan prinsip parenting adalah di tengahnya ya. Kita mengarungi arus dengan seimbang, membantu anak menghadapi dunia dengan stabilitas dan adaptasi yang sehat. Jadi kita perlu memenangkan game ini sebagai orang tua, sebagai titel yang Tuhan berikan pada kita sebagai amanah yang telah kita ampuh ketika anak-anak kita lahir, menyeimbangkan semuanya dengan memberikan cinta, bimbingan, dan batasan yang sehat agar anak bisa tumbuh menjadi pribadi yang mandiri maupun yang resilient. Jadi dengan mempraktekkan brain-based parenting, kita tidak hanya memberikan ruang bagi anak untuk mengekspresikan diri, tapi juga memberikan bimbingan penuh kasih sayang yang mereka butuhkan. Dengan begitu, kita akan membantu mereka mengalir di sungai kehidupan dengan percaya diri, siap menghadapi tantangan dengan kekuatan dan kemandirian. Jadi ayah bunda sekalian, sekali lagi kita pahami pengasuhan itu adalah perjalanan yang panjang, penuh gelombang dan tantangan. Namun dengan kesabaran dan kasih sayang, kita tidak hanya mengarungi arus, tapi juga menikmati perjalanan bersama kita. Kalau kita menikmati seperti kita harum jeram melihat tebing-tebing dan sungai-sungai yang sangat indah sekali, tentu kita akan menikmati. Kalau kita melihat sebagai sebuah hal yang menakutkan, maka kita hanya ketakutan dan biasanya salah bersikap. Burung merpati terbangnya rendah hingga sejenak di pohon cemara. Mari kita asuh dengan hati yang indah, bimbing anak dengan penuh cinta dan asa. Jalan-jalan ke tepi telaga melihat ikan berenang bersama. Terima kasih ayah bunda sudah meluangkan waktu berharga. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, you are the best parent. Terima kasih atas waktunya Mbak Maika dan teman-teman. Mungkin kita bisa lanjut ke sesi berikutnya. Oke, baik. Terima kasih Hmm. dokter. Boleh kasih Nah, reaction karena nggak bisa tepuk tangan ya. Tepuk tangan jarak jauh ini. Baik, terima kasih dokter untuk malam hari ini ilmunya sangat-sangat luar biasa karena tren pada saat ini nih yang berseliweran di TikTok terutama yang akun terkenal ada Lek Damis sama Nikita Willy nih, parenting yang sangat berbeda. Parenting militer yang benar-benar sangat-sangat ya, tidak, dan ya seperti itu, seperti zaman dahulu. Kemudian ada Nikita Willy yang terkenal dengan parenting ibu peri. Nah, pada malam hari ini karena ilmunya sudah sangat banyak pada malam hari ini dan tentunya ayah bunda memiliki pengalaman yang luar biasa terkait dengan pengasuhan. Monggo untuk yang bertanya bisa langsung open microphone atau boleh tanya di kolom chat. Bunda Hiaroh mungkin ada pengalaman yang sangat berkesan terkait dengan pengasuhan dan parenting nih Bunda. Ada yang ingin ditanyakan pada malam hari ini? Langsung. Langsung bangun. Mamen tak piro? Selamat malam Bapak Ibu Arda dan Jogja. Saya berapa, Pak? Saya 4 ya. Selamat malam Bapak Ibu Arda. Selamat bergabung diskusi pada malam hari ini. Atau mungkin dari Dokter Adika, Dokter Rona, atau Dokter Dinda, atau dari Bunda Rinha Angelika nih. Mungkin dari pengalaman-pengalaman yang sebelumnya terkait dengan pengasuhan anak atau em, ketika melihat parenting dari media sosial nih, kira-kira ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan nggak nih? Mumpung pada malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk berdiskusi dengan expertnya. Monggo.
Aku yang Mungkin Obatnya masih ya yang dari ada RSUD ya? ayah bunda ada pengalaman yang menarik buat dia sharing juga ketika menghadapi masalah-masalah di Masih pengasuhan, berarti ya? menghadapi anak-anaknya. Paracetamolnya masih Boleh, kok. silahkan. Hari apa? Selasa. Enggak, kenanya hari apa? mungkin kalau dari saya gini Oh, dok iya. pengalamannya. Ada beberapa tokoh yang mengatakan bahwa ya memang dari teori seperti ini ya. Jangan samakan anak seperti orang dewasa. Seperti itu. Tapi nyatanya ketika kita jadi orang dewasa, kita sudah melewati banyak hal, akan lebih banyak menggunakan pengalaman kita ketika menghadapi si anak seperti itu. Kira-kira kalau menurut dokter bagaimana, gitu, dok? Hmm, gimana tuh contohnya, Mbak Mega? Contohnya, kalau dari orang dewasa kan sudah bisa berpikir secara matang, mungkin ya lebih matang Hmm. karena tadi sudah berkembangnya lebih lebih duluan seperti itu. Hmm. Kayak contohnya seperti ini, kalau saya lebih melihat-lihat dari media sosial, Hmm. umur-umur dari umur 5 tahunan, itu sudah dikenalkan dengan istilah, dia temennya atau pacarnya, seperti itu. Kalau orang dewasa mungkin SMP, SMA, sudah lebih paham nih. Oh, kalau pacar atau teman itu cara interaksinya seperti apa, masih bisa kita bicarakan atau diskusikan dengan si anak. Tapi beberapa di media sosial itu umur-umur 5 tahun orang tuanya eh, memancing kayak, ayo ini temannya atau pacarnya, dalam artian dan umur 5 tahun itu kan belum paham perkembangannya otaknya seperti apa. Nah, kira-kira Oke. kalau kita menyamakan seperti orang dewasa itu, menurut dokter bagaimana? Apakah boleh atau ya memang itu menjadi mungkin itu tidak terlalu buruk karena ketika nanti dewasa si anak akan bisa berpikir lebih matang seperti itu mungkin dok. Oke, itu kalau dari case-nya yang tadi disampaikan oleh Mbak Mega itu kembali lagi tergantung pada pola pengasuhan yang dianut oleh orang tua itu ya. Eh, kalau misalkan menurut orang tua tersebut tidak masalah ya, ya sudah memang seperti itu. Mungkin cara jokesnya, cara guyonannya setiap di keluarga itu beda-beda. Jadi memang eh, norma-norma yang dianut pun juga beda. Ya, eh, beda halnya satu case ya, misalkan ada case yang juga pernah diseringkan oleh seorang bunda itu dia anak udah sekolah TK, eh, terus dia pulang-pulang cerita, wah katanya aku kata teman-temanku aku pacarnya ini gitu. Nah kebetulan bunda tersebut menganut norma yang tidak pacaran itu apalagi sangat ngerti parenting. Taman kaget kan, oh, kok anakku tahu istilah pacaran ini dari mana gitu ya. Ya, ya jangan langsung emosi nggak. Oh ya nggak boleh pacaran gini-gini nih. Nah, tapi yang penting kalau dari kasus tersebut langkah yang benar adalah mungkin yang lebih tepat ya bukan yang benar. Yang lebih tepat kita memvalidasi dulu bagaimana level knowledge dari anak terhadap istilah baru tersebut. Memang pacaran itu apa yang kamu pahami gitu, yang kakak pahami itu apa? Pacaran itu ya eh, temen. Oh, ternyata cuma teman gitu. Ya, daripada kita langsung berespon, "Duh nggak boleh pacaran." Malah anak tuh akan semakin mencari-cari. Emang kenapa sih nggak boleh gitu kan? Ya, apalagi usia-usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu sedang penasaran-penasarannya ya. Jadi kita perlu validasi di awal dulu apa yang mereka pahami, kita sesuaikan gaya bahasanya dengan knowledge yang mereka punya, lalu kita arahkan. Kalau misalkan tidak berbenturan dengan norma yang dianut ya tidak masalah. Eh, Lebih kita arahkan ataupun mungkin tumpuk dengan kegiatan istilah atau hal-hal positif lainnya. Kalau kita ingin mengubur hal tersebut gitu. Oke, terima kasih dokter menarik. Ini masih ada Hmm. satu pertanyaan lagi dokter dari kolom komentar dari IMDC Arda Jogja. Izin lewat komentar. Dari beberapa sumber itu mengatakan bahwa anak tidak boleh dinasihati di tempat umum, sedangkan pada praktiknya, jika tidak langsung dinasihati, anak tidak mengetahui kesalahannya apa. Menurut dokter bagaimana? Dan untuk Oke. Nah,
Ini IMD Carda Jogja ya. Dari Jogjanya mana ini? Kebetulan di Jogja. Usia berapa ya kalau boleh tahu anaknya? Mungkin. Ya kalau usia yang belum disebutkan usianya ya. Untuk usia-usia anak-anak yang mungkin eh, di bawah 5 tahun itu tidak masalah ya. Kecuali kalau sudah SD, sudah dia tahu tentang namanya harga diri, ya ibaratnya. Harga diri apalagi anak remaja. Wah, anak remaja dia sangat keguean banget gitu loh. Bahkan dia merasa nggak pengen dianggap anak kecil. Eh, Tentu untuk menasehati di tempat umum akan sangat mengganggu. Tapi kalau anak-anak yang masih belum paham dan sebagainya, kalau biar kita ingat langsung gitu ya, itu enggak masalah sih. Tapi tentu butuh pendekatan yang terbaik dan perlu juga mengetahui tipe anaknya. Ya, gimana nih tipe anaknya? Dia sudah gengsi atau belum nih? Terus lebih suka langsung diomongin gitu atau yang lebih suka nanti ketika lebih tenang. Tentunya kalau dalam ilmu pengasuhan, lebih baik kendalikan yang paling penting adalah kendalikan emosinya dulu. Karena ketika emosinya sudah terkendali, otak bawahnya itu kurang dominan, nanti otak atasnya bisa lebih berpikir dengan logis. Ya, seperti itu. Tapi harus tetap tenang, hati-hati, gunakan bahasa yang tidak menghakimi, berikan pemahaman yang baik, dan untuk ketika kembali ke rumah bisa dievaluasi lagi untuk menindaklanjuti percakapan yang lebih detail. Ya, misalnya kalau case-case kayak gitu kan mungkin agak malu, kita juga agak malu ngomongin di tempat umum. eh, Ya, kita nanti akan memberikan nasihat di rumah seperti itu. Ya, intinya kalau kembali ke pertanyaan refleksi awal, ya sebenarnya eh, yang kita mau jinakan itu anak jinakan anak kita atau diri kita sendiri. Yang bikin yang bikin merasa malu itu anak merasa malu atau kita sendiri yang malu gitu sebenarnya itu sebenarnya. Makanya. Nah, itu gitu Bunda, tetap hati-hati, tenang, gunakan bahasa yang tidak menghakimi, berikan respon yang baik. Nanti di rumah, kalau misalkan pengen didalamkan, ya sambil main, sambil ini, sambil cerita lagi. Kenapa kok kakak tadi ketika di mall kok teriak-teriak, kenapa? Marah, ini sambil diajak lagi. Itu membantu uh, neuroplastisitasnya tadi ya. Jadi dengan remember. Oke. Oke, baik. Terima kasih dokter. Begitu ya, Bunda. Hmm. Untuk ini ada pertanyaan terakhir. Izin bertanya dokter, bagaimana cara mengatasi perbedaan pendekatan parenting antara ayah dan ibu agar tidak menimbulkan kebingungan pada anak dan konflik dalam keluarga? Kebetulan beberapa podcast yang salah satu artis dokter yaitu orang tuanya Skala, seperti itu dalam podcastnya itu beliau keduanya menjelaskan bahwa parenting dari ayah ibunya Skala itu sangat kompak. Jadi kalau beberapa fenomena mengatakan ketika anak minta permen, ibunya ACC, ayahnya enggak. Jadi kadang ayahnya itu enggak mau mikir keras. Jadi tanya ke Hmm. ibumu seperti itu. Karena ibumu seperti anak jadi mengatakan bahwa berpikir bahwa anaknya itu segala pertanyaan keputusan di ibunya. Seperti itu. Jadi dari anak sendiri bisa jadi nanti akan kehilangan respect kepada ayahnya karena masa apa-apa keputusan ke ibunya. Mungkin itu salah satu pengalaman saya yang bersinggungan dengan pertanyaan terakhir ini, dokter. Mungkin kalau menurut dokter Faisal bagaimana supaya tidak menimbulkan kebingungan konflik pada anak. Seperti itu, dokter. Oke, ini terkait dengan perbedaan aturan ya antara ayah dan ibu berarti intinya pendekatannya beda. Iya, betul. Supaya tidak menimbulkan konflik dan kebingungan pada anak, Nah, pendekatan pada ayah dan ibu seperti apa. jadi memang perlu diobrolkan dulu ya antara ayah dan ibu untuk saling bersepakat bikin rule-nya itu seperti apa, dan kalau bisa memang
yang paling penting adalah fokus pada tujuan yang sama. Jangan singkirkan ego ya, jangan anggap aku udah belajar banyak nih, aku udah ikut brain based parenting nih, aku udah baca bukunya The Whole Brain Child, aku udah baca banyak buku pengasuhan lainnya, aku yang paling tahu nih. Jangan depankan ego, tapi fokus pada tujuan pengasuhan. Misalkan kita sama-sama pengen anak bisa mandiri ke depannya, sama-sama pengen anak ini bisa nanti memiliki sifat empati, jujur, dan sifat-sifat baik lainnya, memang butuh disepakati. Setelah kita sepakat, ya antara kedua orang tua ayah dan bunda sepakat, kemudian baru komunikasikan metodenya, caranya, didiknya mau seperti apa yang boleh dan nggak boleh, dan aturannya harus konsisten. Ya, ketika udah sepakat, ya diterapkannya harus continue. Ya, misalkan nonton berapa menit gitu ya, boleh nonton gadget atau enggak dan sebagainya. Kalau saya sendiri, karena saya ini kalau saya itu jujur ilmu-ilmu parenting ini baru belajar ya. Sebelumnya saya belum pelajari lebih dalam dan sekarang masih terus belajar. Ketika ada sikap-sikap memberikan rules sebagainya, saya memberikan wewenang pada istri saya untuk ibaratnya memberikan aturan, misalnya nggak boleh nonton, nggak boleh ini. Ya, saya mencoba memahami. Oh ya, itu mungkin istri saya sudah belajar lebih dalam. Itu adalah salah satu sifat keterbukaan, open minded. Ya, jangan sampai direfleksikan dengan kehidupan masa lalu. Oh, di sini saya nggak apa-apa kok nonton TV ini bisa kok ini. Nah, seringkali kan gitu. Wis toh nggak apa-apa toh, ya bapaan gitu ya. Ego ya biasanya ya. Ego. Nah, cobalah open minded, hormati perbedaan. Ketika ada konflik juga cari jalan tengahnya, kompromi terhadap situasi tertentu yang paling penting tadi. Jadi seperti slide terakhir, antara kekakuan dan kekacauan itu harus kita di tengah-tengahnya. Ya, jadi beda aturan, beda situasi, beda aturan. Misalkan nonton TV nggak boleh lebih dari jam 20 gitu ya, jam 8 malam. Nah, tapi kalau misalkan dia seharian itu dia bosen atau mungkin pas karantina COVID nggak boleh kemana-mana, ya mungkin aturannya akan berubah. Jadi kita juga perlu fleksibel, dan paling penting adalah beri contoh kolaborasi di depan anak. Jangan sampai kita di depan anak, ayah dan ibu malah ribut sendiri. Jadi kalau bisa tetap selalu kompak, hindari perdebatan di depan anak. Kalau misalkan belum solve, bisa libatkan pihak ketiga jika perlu ya. Ya bisa konsultasi ke psikolog ataupun main lagi, ngobrol lagi ke orang tua yang lebih punya pengalaman, lebih punya ilmu tentang parenting, jadi bisa konsultasi sehingga lebih terbuka lagi. Kadang memang orang-orang terdekat itu akan lebih susah diomongin, ibaratnya dibilangin susah. Tapi kalau orang lain yang ngomong, biasanya akan lebih bisa mendengarkan, bisa lebih terima pendapatnya, seperti itu. Oke, Hmm. baik. Terima kasih dokter. Pada malam hari Hmm. ini diskusinya sangat membuka mindset gitu ya. Tidak ada parenting yang salah, yang benar adalah tadi Hmm. parenting berada di tengah-tengah kekacauan dan kekakuan untuk membentuk seorang anak menghadapi dunia ketika dewasa seperti itu. Baik, mungkin itu jadi pertanyaan yang trigger dalam diskusi pada malam hari ini, dokter. Untuk yang sesi terakhir, mungkin saya sampaikan akan ada webinar lagi untuk sesi selanjutnya 2 minggu ke depan, yaitu terkait dengan laktasi nanti. Nah, laktasi ini juga menjadi salah satu bekal untuk perkembangan, untuk pertumbuhan anak terutama ya. Jadi sebelum parenting, anak ketika usia setelah lahir, laktasi sangat penting sekali, terutama dengan nutrisi. Nutrisi sebagai penunjang pertumbuhan anak itu. Kemudian tetap mengikuti media sosial kami. Nanti akan ada lomba tahfidz yang akan ditujukan kepada siswa-siswi TK se-Jogja. Monggo nanti informasinya bisa di-share ke kenalan, saudara, tetangga, atau ponakan, yang mana lomba tahfidz juga menjadi salah satu
untuk pelatihan anak mencoba untuk berani maju tampil ke depan seperti itu. Di situ mungkin terakhir ini ada kami izin untuk share profile dari Titan Space dan juga Dokter Care dari kami yang menjadi salah satu perusahaan dan atau pelayanan dari kami. Monggo untuk panitia yang bertugas bisa share screen. Sakit dijamin aman dan juga steril, pasti nyaman. Ayo dikitan karena kita sehat untuk masa depan. Tidaklah sakit karena hanya seperti digigit semut. Kita space untuk semua balita hingga dewasa. Karena di kita space aman, nyaman, profesional. Kita di kita space, hanya di kita space. Kita space untuk semua balita hingga dewasa. Karena di kita space aman, nyaman, profesional. Kita space untuk semua balita hingga dewasa. Karena di kita space aman, nyaman, profesional. Bosan hitan di klinik? Cobain hitan seru di Mini Zoo Jogja Exotarium. Hitan Ceria Season 12 akan hadir di Jogja Exotarium Sleman. Catat tanggalnya ya, 19 Oktober 2024 mulai pukul 11 hingga selesai. Ayah bunda bisa buat momen hitan si kecil jadi pengalaman seru sambil eksplorasi mini zoo. Banyak fasilitas nih, salah satunya dengan hitan metode pensiler untuk hitan yang cepat dan minim rasa sakit. Yang pasti aman, nyaman, dan profesional. Yang makin serunya juga ada free tiket, snack, dan free voucher yang kalian bisa nikmatin semua seperti wahana satwa, perosotan pelangi, jeep, kolam renang, dan masih banyak lagi. Daftar sekarang yuk, info lebih lanjut hubungi Titan Space. Sampai bertemu! Baik, terima kasih Ayah Bunda yang telah bergabung dan juga terima kasih kepada narasumber Dr. Faisal yang telah men-sharing ilmunya. Untuk terakhir mungkin untuk yang bisa on cam, bisa on kamera untuk kita ambil dokumentasi. Halo kakak, Mati. kakak Wati. Baik, saya kasih apa-apa ya. Untuk Mas Yuka dokumentasi siap ya. Oke, saya apa-apa 1, 2, 3. Ini sekali lagi 1, 2, 3. Oke, udah. Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya narasumber dan juga ayah bunda yang telah bergabung pada malam hari ini. Semoga bermanfaat ilmunya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari kami. Sampai jumpa di webinar yang selanjutnya. Mana ibu botolnya? Warahmatullahi wabarakatuh. Halo Waalaikumsalam. kakak. Terima kasih. Ibu, Dadah. ibu mana ibu? Ibu mana? Hmm. Kakak mana?
Dadah. Izin live, ye. Terima kasih semuanya.